Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Faidah SEMSI selaku pemateri webinar pada hari ini, dan yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar. Selamat datang kami ucapkan pada acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Publikasi Jurnal Profesional dengan tema Internasionalisasi Karya Penelitian Rahasia Sukses Publikasi Ilmiah Kelas Dunia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Habibah, selaku MC sekaligus moderator pada acara webinar hari ini. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta webinar dimohon untuk on kamera dan menggunakan background yang telah disediakan. Yang kedua, peserta webinar dimohon untuk mute saat acara webinar kecuali saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta webinar dimohon untuk tidak keluar dari Zoom terlebih dahulu karena di pertengahan akan kami kirimkan link presensi sebagai syarat mendapatkan sertifikat gratis. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Dr. Nur Faidah SEMSI, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik, kita masuk pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, kita masuk pada acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dr. Nur Faidah SES MSI. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama Dr. Nur Faidah SE MSI, dosen STIE YPUP Makassar, tempat tanggal lahir Palampang 21 Desember 1967, alamat Jalan Atonro nomor 17 Makassar, alamat email faidah.nurfaidah48@yahoo.com, jabatan lektor, riwayat pendidikan 1994, S1 STIE YPUP, 2005 S2 PPS Unhas, 2016 S3 PPS Unhas, pengalaman mengajar 2010 sampai dengan 2016, S1 STIE YPUP 2017 sampai dengan 2024, S2 PPS STIE YPUP, pelatihan profesional 2009 sampai dengan 2024 telah mengikuti 19 pelatihan baik dalam dan luar negeri. Produk bahan ajar mulai dari 2010 sampai dengan 2024 telah menerbitkan 15 produk, diantaranya 8 produk cetak dan 7 produk non-cetak. Pengalaman penelitian sejak 2009 sampai dengan 2016 telah melakukan sebanyak 7 penelitian karya ilmiah. Sejak 2006 sampai dengan 2024 memiliki 17 karya ilmiah. Konferensi, seminar, lokakarya atau simposium sejak 2005 sampai dengan 2024 telah mengikuti 34 conference. Penghargaan sejak 1985 sampai dengan 2024 telah menerima 14 penghargaan dan piagam. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Doktor untuk memaparkan materi webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjelang siang. Terima kasih kepada Ibu Nur Habibah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi sebagai narasumber. Saya perkenalkan diri ya, nama saya Dr. Andi Nur Faidah SMSI. Kemudian saya background pendidikan saya dari S3 YPUP, S1 ya, S2 Unhas dan S3 Unhas. Kemudian selain itu ya sudah ada beberapa pengalaman yang saya terbitkan dari publikasi internasional maupun juga dari Sinta ya, dari beberapa lembaga telah berhasil saya mempublikasikan tulisan karya ilmiah sebagai kompetensi akademik. Nah, hanya untuk itu saja sementara pengenalan singkat saya. Demi untuk mempercepat waktu ya, saya langsung saja memaparkan dan memasuki materi. Pemaparan materi yaitu internasionalisasi karya penelitian rahasia, sukses publikasi ilmiah kelas dunia. Jadi memang kita perlu berbagi dengan Bapak dan Ibu untuk bisa mengenali tentang pemaparan judul ini, yaitu internasionalisasi karya penelitian rahasia sukses publikasi ilmiah kelas dunia. Karena ke depan juga ya, walaupun kompetensi akademik sebagai dosen, semakin ke depan semakin penting untuk kita bisa mengenali karya ilmiah di mancanegara. Artinya setiap pendukung borang akreditasi kampus ya perlu pengembangan penulisan karya ilmiah dari kompetensi dosen. Itu harus kita memiliki karya ilmiah yang berbasis internasional, baik dari bereputasi Scopus dan juga WOS terhadap dengan internasionalisasi publikasi ilmiah itu ya
tentu Bapak dan Ibu harus lebih awal memahami bahwa kita diawali dari pendahuluan. Nah, kenapa penting bahwa internasionalisasi itu perlu kita mengetahui di dalam konteks tentang penelitian. Karena kenapa? Semua jurnal yang kita publikasikan itu diawali dari research atau penelitian. Nah, tentu dengan penelitian ini memiliki satu konsep yang merujuk dari beberapa penelitian yang dikembangkan dalam konteks global. Karena kenapa? Semua penelitian yang kita lakukan selamanya didukung dari referensi baik dari literatur maupun jurnal yang dukungan dari apa temuan-temuan atau inovasi yang baru yang perlu kita kenali di dalam hasil riset penelitian yang memiliki keunikan tersendiri bahwa penelitian yang kita lakukan untuk dipublikasikan akan berbeda dengan penelitian orang-orang yang terdahulu dari kita. Nah, itu salah satu bentuk gambaran yang perlu kita harus pahami di dalam pengertian internasionalisasi tentang konteks penelitian. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya di dalam hasil penelitian ini tentu memiliki berbagai perspektif. Perspektifnya seperti apa? Karena realitasnya tentu dapat diaplikasikan dengan cara luas, bagaimana memberikan kontribusi yang besar terhadap masalah dunia. Karena tentu bagi kita semua yang periset, yang ingin menulis berbaur internasional, ya tentu harus kita awali mendalami ya beberapa konteks yang mendukung referensi literatur kita untuk layak dipublikasikan dan bisa diterima oleh peer reviewer sebagai publikasi yang lebih orisinil. Kemudian, kenapa penting di dalam publikasi ilmiah di tingkat nasional? Ya, kenapa? Karena ya ada beberapa aspek yang perlu kita pahami. Aspek yang pertama bahwa publikasi internasional itu ya tentu meningkatkan visibilitas dan reputasi peneliti serta intuisi, memungkinkan penelitian audiens itu yang sangat luas. Kemudian yang kedua ya tentu memfasilitasi kolaborasi global, mempercepat pertukaran ide dan inovasi. Nah, selain itu ya tentu publikasi internasional itu seringkali melalui proses ada namanya peer review. Itulah yang perlu memeriksa kita punya karya tulisan, apakah masih perlu direvisi atau memang sudah pas untuk bisa dipublikasikan. Nah, itu ketentuan dari reviewer, diterima atau tidaknya, atau artinya bisa dipublikasikan atau ditolak kita punya jurnal, itu tergantung dari adanya peer reviewer yang memeriksa karya ilmiah kita. Kemudian ya tentu harapannya apa? Karena mereka ingin menjamin bagaimana kualitas karya ilmiah kita menjadi satu andalan dan mempunyai keunikan tersendiri dari publikasi dengan judul-judul yang sama dari kita ya, yang artinya selaku generasi penerus untuk menuliskan satu karya ilmiah tetapi memiliki satu judul yang sama tetapi di dalamnya memiliki temuan-temuan yang berbeda. Itulah dampak pengembangan yang lebih besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kenapa mesti internasional ya? Kenapa internasionalisasi? Perlu kita memahami lebih jauh bahwa memang kita sebagai kompetensi dosen tidak hanya bisa menuliskan karya ilmiah hanya nasional saja. Tetapi untuk meneruskan generasi kita menjadi seorang guru besar, perlu ada pengembangan yaitu jurnal internasional yang bereputasi. Pada posisi Q1, berarti kita masih diharapkan bagaimana kita bisa menulis jurnal internasional yang terkemuka di dunia, yang bisa diterima menjadi tulisan dalam posisi peringkat yang satu ya, kemudian ada pada posisi Q1 dengan sesuai dengan spesifik bidang ilmu kita masing-masing. Nah, itu salah satu gambaran kenapa mesti ada internasionalisasi. Karena kenapa? Ya, ada beberapa alasan. Alasannya itu apa? Karena ya pertama yaitu ada namanya akses audiens yang lebih luas. Artinya publikasi itu ya mungkin
peneliti bisa menjangkau audiens secara global. Bagaimana meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian itu mereka. Kemudian ada kolaborasi multinasional. Artinya, kalau kita kolaborasi multinasional, berarti kita misalnya di Indonesia membutuhkan tim kerja kita untuk periset ya, mempublikasikan jurnal internasional dengan ada tim kita di luar negeri. Misalnya ya, kita di SDIUPP ada MOA dengan Oxford University dan kita mendapatkan satu tim untuk bisa menulis dalam membangun satu riset yang akan dipublikasikan jurnal internasional yang pada posisi yang andal, misalnya yang bereputasi pada WOS atau dengan Elsevier. Nah, perlu kita memang harus memahami lebih jauh ya, karena di sini paling berat juga yang perlu kita harus menjalani, tetapi ya namanya dosen ya perlu kita upayakan bagaimana internasionalisasi tulisan kita ada yang bisa diakui di luar negeri pada posisi Q1 untuk mendukung dengan kita menjadi seorang guru besar. Kemudian pengakuan validasi ya tentu karena publikasi internasional itu dianggap dengan kredibel sehingga pengakuan terhadap peneliti institusi itu harus di tingkat global, karena di tingkat global itu ya kita mengharapkan bagaimana kita menjadi satu penulis yang handal, yang secara globalisasi memang terkemuka di dunia. Nah, itulah namanya bagaimana kita bisa menciptakan satu karya ini ya, yang secara luas, artinya sangat mendunia. Nah, supaya kenapa? Kita tidak diragukan lagi sebagai seorang penulis bahwa memang mampu membuat satu tulisan yang benar-benar mempunyai keunikan tersendiri yang dinilai oleh reviewer dan diterima karya ini kita untuk dipublikasikan. Kemudian itu salah satu juga pengembangan karir, karena pengembangan karir yang kita lakukan setiap kompetensi dosen itu sangat mendukung adanya borang institusi. Artinya di situ bisa menguatkan kampus kita untuk mendorong akreditasi apakah bisa unggul atau bisa akreditasi B. Nah itu. Kemudian ada peningkatan kualitas penelitian. Apa yang harus kita perlu tingkatkan? Ya tentu adanya penelitian yang terdorong bagaimana meningkatkan kualitas metodologi penyampaian hasil penelitian. Karena kenapa? Menggunakan metode penelitian untuk sinkronisasi daripada riset secara global itu seringkali berubah-ubah. Mungkin hari ini Smart Flash, kemudian besoknya bibliometrik. Nah, ini yang perlu kita harus sadari bahwa kenapa susah dalam mempublikasikan penelitian kita pada posisi Q1. Kenapa? Karena ya perlu kita lebih banyak belajar dan lebih banyak membaca bagaimana referensi-referensi yang terbaru kita pelajari dengan riset-riset yang kita lakukan untuk bisa dipublikasikan, semua itu harus kita relevankan supaya bisa mengikuti perkembangan apa yang harus dibutuhkan untuk ke depan. Kemudian tentunya meningkatkan visibilitas dampak penelitian. Itu perlu bahwa pentingnya bagaimana membagi hasil secara efektif. Kenapa? Melalui publikasi jurnal terkemuka dan konferensi yang relevan. Karena kenapa? Media sosial itu punya platform yang berbeda-beda. Kemudian di mana kita ranah itu bisa masuk. Karena kita harus memanfaatkan media sosial karena bagaimana platform akademik itu ya dapat memperluas jangkauan kolaborasi dengan penelitian, kemudian ya bagaimana masyarakat juga atau stakeholder peneliti bisa membantu penerapan hasil penelitian yang luas. Nah, itu salah satu pendorong bagaimana meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian. Kemudian ada kesempatan kolaborasi yang lebih luas, termasuk bagaimana kita bisa mengakses dengan adanya jaringan global. Karena kenapa? Internasional itu ya membuka peluang bagi peneliti terhubung dengan adanya ilmuwan, dengan akademisi dan juga pada praktisi. Nah, ini kita butuh dari berbagai negara karena kenapa? Ya ada pertukaran ide, ada teknis, ada sumber daya dapat meningkatkan kualitas penelitian. Kemudian ada pertukaran tentang pengetahuan sumber daya.
Nah, tentu di dalamnya itu kita memerlukan adanya kolaborasi internasional. Itu seringkali berbagi seperti misalnya data, alat, dan infrastruktur penelitian yang mungkin disatukan jadi satu lokasi. Itu artinya memperkaya proyek penelitian, hasil penelitian yang lebih komprehensif. Kemudian ada bagaimana caranya dapat diverifikasi secara perspektif. Ya tentu harus ada kolaborasi dan peneliti dari latar belakangnya. Apakah dengan budaya yang berbeda atau dengan memperkaya perspektif penelitian. Nah tentu itu membantu mengidentifikasikan masalah dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan inovatif. Di situ dampaknya yang perlu kita pahami bahwa bagaimana kita melakukan kesempatan kolaborasi yang lebih luas. Karena semakin luas jaringan untuk berbagi ilmu, semakin luas pengalaman pengetahuan yang kita peroleh. Nah itu memang kita ingin bercita-cita bagaimana kita sebagai seorang peneliti dan periset dan penulis membutuhkan karya kita memang bisa diakui baik negara nasional maupun internasional. Nah, itu salah satu. Kemudian harus kita lihat juga dari peningkatan kualitas publikasi. Jadi Bapak dan Ibu itu perlu harus ya menyadari sesungguhnya bahwa peningkatan kualitas publikasi itu seperti apa. Nah, di sini harus kita tahu bahwa memang betul kolaborasi internasional itu dalam penelitian dapat menghasilkan satu keahlian yang bereputasi. Kemudian sering juga meningkatkan publikasi baik dari jurnal yang bereputasi tertinggi. Karena kenapa? Kalau kita ingin menilai dari kualitas jurnal itu ada namanya standar SJR dan ada namanya impact factornya. Kalau misalnya kita ada pada posisi impact factor 14,75 misalnya ya, itu berarti kita sudah ada bisa bayangan di pada peringkat ranking 1 ya dengan SJR berapa misalnya. Itu sudah ada ketentuan bahwa menentukan adanya peningkatan kualitas publikasi. Jadi memang perlu kita harus lebih banyak belajar agar kenapa lebih banyak menguasai keilmuan yang cocok kita publikasikan sesuai dengan perspektif bidang ilmu masing-masing. Kemudian ada dukungan pendanaan ya. Karena ya itulah biasa hibah ya. Karena kalau misalnya terkait dengan akademisi itu lebih banyak difasilitasi apakah hibah kita melalui pendanaan dari BIMA atau misalnya dari LPDP ya atau dari BRINS atau dari Mesimpan. Itu banyak pendanaan yang mendorong untuk motivasi dosen bagaimana bisa melakukan penelitian dengan dibantu dengan adanya hibah. Kemudian ya adanya pendanaan itu tentu dari berbagai lembaga ya, karena organisasi internasional itu proyek dari kolaborasi lintas negara itu bekerja sama dengan penelitian sumber mereka. Kemudian ada pengembangan keterampilan kapasitas melalui tentu dari kolaborasi internasional. Nah, kita harus mengembangkan keterampilan baru dan mempunyai kemampuan individu juga memperkuat kapasitas penelitian di institusi masing-masing. Kemudian tentu juga ada pengaruh dari kebijakan lokal global ya, karena kenapa? Penelitian itu dilakukan secara kolaboratif tingkat nasional, tentu internasional, tentu seringkali mampu mempengaruhi kebijakan publik praktik global. Kemudian ada seperti misalnya isunya secara pendekatan global ya perlu kita lihat apakah suasananya perubahan iklim atau dengan kesehatan masyarakat atau keamanan pangan. Itu semua yang menggambarkan adanya satu pengaruh terhadap kebijakan global. Kemudian tentu di dalam memperluas tentang penelitian ini, misalnya ya kita menciptakan dengan ekosistem kolaborasi yang kaya, tentu mendukung adanya inovasi dengan tujuan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Jadi tidak hanya kita di Indonesia, tetapi ya bagaimana langkah kita untuk ke depan agar bisa mencapai secara global baik nasional maupun internasional. Nah, itu salah satu motivasi kompetensi sebagai dosen
untuk menuju GB ya, guru besar. Karena guru besar itu tidak artinya bukan hanya sekedar mencatat label kita sebagai guru besar, tidak. Tetapi apa yang kamu lakukan dan kompetensi apa yang kamu raih yang memiliki satu penghargaan diakui baik negara nasional maupun internasional. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian ada langkah-langkah daripada internasionalisasi. Yang pertama ya harus kita lihat dari identifikasi topik yang secara global. Karena kita bicara dengan internasionalisasi, maka kita harus melihat dari global ya. Nah ini topik penelitian itu harus ada relevansi dengan mata pelajaran kita, penelitian kita, hingga sampai publikasi. Harus sinkron semua ya, mulai dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita ajarkan dan apa juga yang kita lakukan dalam penelitian. Itulah yang perlu kita publikasikan. Kemudian bisa juga kita melakukan publikasi melalui beberapa referensi. Kita mengumpulkan dari banyak referensi yang kita sinkronkan semua menjadi satu karya ilmiah, didukung dari beberapa referensi untuk melahirkan satu karya ilmiah, baik nasional maupun internasional. Ya, kemudian bagaimana paham? Apakah bisa paham bahasa dan budaya? Kenapa ya? Karena memang di negara luar itu kita punya budaya yang berbeda-beda. Begitu pula kita juga di Indonesia memiliki ragam budaya. Jadi memang bagaimanapun tulisan itu juga tetap ada namanya budaya. Nah, budaya ini juga dipengaruhi dari bahasa. Nah, misalnya ya, ada apakah kita kuasai dengan bahasa Inggris atau kita kuasai dengan bahasa Spanyol dan lain-lain sebagainya, tapi internasional itu yang umumnya adalah bahasa Inggris. Nah, itu kita publikasikan dengan menggunakan bahasa yang biasa diterapkan, yang sering saya alami, artinya kita penggabungan PPB dalam kompren itu melahirkan satu karya ilmiah dengan tulisan bahasa Inggris. Itu yang pasifnya ya lebih kita utamakan untuk bagian kita sebagai dosen layak untuk mempublikasikan tulisan atau karya ilmiah yang sifatnya berbasis internasional. Namun di dalam target jurnal internasional itu juga perlu kita mengenali karena kenapa harus kita lebih berhati-hati karena kenapa jurnal internasional itu tidak semua lembaga yang bisa diterima bahwa apakah memang betul karena biasa ya ada yang misalnya ada yang asli dan ada yang tidak asli. Nah, yang asli lah yang kita harus ikuti. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu ingin mempublikasikan tulisan untuk mendorong diri kita menjadi semangat masuk guru besar. Coba kita lakukan karya ilmiah. Bagaimana kita bisa join dengan advisor di luar negeri, misalnya Oxford University. Bapak dan Ibu perlu kolaborasi menciptakan satu gagasannya atau memiliki satu MOA dari persetujuan kampus kita dengan Oxford University, dan kebetulan ada dosen yang menerima kita untuk menjadi sebagai satu tim yang dikelola oleh advisor, dan tulisan kita bisa diterima menjadi Q1, maka resmilah kita menjadi seorang guru besar yang orisinil. Nah itu ya, jadi artinya kita mampu mempertanggungjawabkan hasil karya kita baik di depan media maupun di depan audiens. Nah, itu perlu kita pahami. Ada bagaimana kita bisa mempresentasikan konferensi internasional ya. Tentu secara internasional itu mempresentasikan hasil penelitian itu karena kenapa? Kita tidak hanya meningkatkan visibilitas, tetapi memberikan kesempatan untuk mendapatkan bagaimana bidang-bidang yang sama itu mampu kita pertanggungjawabkan di depan audiens atau di depan media. Karena misalnya kayak Zoom ini ya, kita hanya bisa memberikan satu gagasan atau mempresentasikan karya ilmiah kita di depan audiens melalui Zoom. Itu berarti kita melalui media elektronik. Kemudian ada pemasaran karya penelitian. Tentu ada platform akademisi. Ya. Kemudian bagaimana secara profesional mempromosikan karya kita, bagaimana mempublikasikan blog atau membantu jangkauan audiens yang sangat luas. Karena kenapa?
Kalau kita bicara dengan beberapa yang internasional, itu ada beberapa negara yang terkemuka. Nah, tentu yang kita harapkan kalau misalnya tulisan kita ingin diakui di luar negeri, ya mari kita mencoba bagaimana kita. Nah, kemudian ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu ya bagaimana kita bisa mempertimbangkan jurnal open access berlangganan. Nah, kita lihat dari open access itu dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas penelitian. Kemudian ada proses waktu atau reviewer. Nah, bagaimana cara membutuhkan proses dari review dan publikasi. Beberapa jurnal mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Karena kenapa? Ya, sering disesuaikan apa yang dibutuhkan tulisan kita oleh peer reviewer misalnya. Kemudian ada panduan penulisan. Karena di dalam panduan penulisan itu ya tentu ada bagaimana kesediaan jurnal, apakah mematuhi format dan gaya penulisan yang diinginkan atau dapat mempercepat proses penerimaan. Kemudian ada pertimbangan etika. Jadi di dalam menulis semua ada uraian-uraian yang perlu kita pahami ya, karena di sini juga perlu ada pertimbangan etika. Nah, pastikan jurnal itu memiliki kebijakan etika yang jelas, termasuk misalnya apakah jurnal itu predator. Nah, itu memiliki proses review yang transparan. Karena kenapa? Ya sekarang ini ya untuk pengusulan karya ilmiah itu ya tentu kita harus menghindari agar tulisan jurnal kita itu apakah dia predator atau dia discontinue. Nah, itu semua harus kita mengenali semua agar Bapak dan Ibu sebagai dosen harus lebih berhati-hati. Nah, carilah sesuatu karya ilmiah yang memang betul pas untuk bisa diterima oleh dikti agar kenapa tidak berulang-ulang dalam membuat karya ilmiah. Bagaimana penyusunan yang berkualitas tinggi? Nah, itu kita harus tahu karena kenapa? Yang pertama harus kita tahu dari riset yang mendalam. Bagaimana penelitian itu menyeluruh tentang topik atau ada tulisan yang kita kumpulkan dari sumber yang kredibel itu mendukung adanya argumen dan ada ide-ide dengan karena biasanya ya kalau kita dalam riset itu ada tim ya, ada tim di dalamnya yang perlu kita satu tim untuk saling berbagi ide. Apakah itu riset yang kita lakukan sudah cocok atau belum cocok? Kalau belum ya mari kita revisi bersama. Kan begitu ya. Kemudian ada perencanaan dan struktur. Tentu dari naskah. Naskah itu dimulai bagaimana kita bisa menulis dan bagaimana subjudulnya, bagaimana poin utamanya, bagaimana ingin disampaikan membantu fokus atau alur tulisan. Kemudian penggunaan bahasa yang jelas. Ya harus karena kenapa? Ya penggunaan bahasa itu digunakan bahasa yang lugas dan juga mudah dipahami. Kemudian kita hindari jargon yang berlebihan kecuali relevan untuk audiens yang dituju. Jadi artinya kembali lagi kepada masing-masing Bapak Ibu ya, sesuai dengan field study yang Bapak Ibu geluti selama belajar ya, karena kalau saya dari ekonomi ya, rumpun ilmu ekonomi, tetapi konsentrasi saya dari prodi saya, jurusan saya manajemen ya, jadi tentu saya lebih banyak menulis tentang, karena background saya manajemen keuangan, maka lebih banyak saya menulis tentang manajemen keuangan. Harus sinkronisasi bagaimana begitu mengusulkan pas bisa diterima oleh dikti. Karena kenapa? Selamanya kembali kepada background pendidikan kita. Kemudian memahami gaya dan tentu dari format penulisan ini juga yang penting. Karena kenapa ya? Mulai dari prosedur ini yang kita lakukan, sampai dengan tulisan kita bisa dipublikasikan, artinya bisa diterima. Karena kadang-kadang tulisan kita bisa ditolak atau masih bisa direvisi. Kalau masih bisa direvisi berarti masih ada peluang untuk memperbaiki. Tetapi kalau ditolak berarti itu tulisan kita sudah tidak bisa diterima. Harus kita bikin kembali. Nah, bagaimana gaya dan format daripada penulisan? Tentukan audiens. Artinya ya tentu kita biasanya ya kita lihat dari bagaimana membaca naskah, bagaimana pengaruh gaya,
pada penulisan misalnya. Ada tulisan yang berbeda dengan tulisan pemasaran. Kemudian ya, gaya penulisan itu ya tentu seperti naratifnya, deskriptifnya, ekspositorinya, persuasifnya. Pilihan yang harus sesuai dengan tujuan naskah. Kemudian ada format penulisan itu ya seperti misalnya ada bagaimana keperluan akademisi yang dipastikan untuk mencakup, ada mencantumkan adanya kutipan dan referensi yang benar. Nah, itu semua ada relevansi untuk memahami gaya dan format daripada penulisan. Kemudian kita harus tahu bagaimana penggunaan visual. Karena kenapa? Itu perlu mempertimbangkan bagaimana penggunaan tabel, bagaimana grafik, atau gambar mendukung informasi dalam naskah, bisa membantu atau menjelaskan ide yang lebih jelas. Nah, itu harus kita pahami dulu ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik yang perlu kita analisis. Nah, itu harus ada sinkronisasi sesuai data-data yang diterapkan dalam satu tabel atau dalam satu pemetaan tabel dan juga dalam bentuk gambar grafik. Ini harus kita tahu juga filosofi dalam karya-karya ilmiah. Karena kalau kita tidak paham itu ya bisa melenceng apa yang kita harapkan itu keluar dari ide kita ya. Kemudian ada konsisten, karena kenapa? Gaya dan format itu seluruh naskah harus digunakan dengan ada form, ada ukuran, ada spasi, agar terlihat dengan profesionalisme. Artinya ya lebih profesional. Nah, itulah gaya, bagaimana memahami gaya dan format penulisan. Kemudian perlu ada tips naskah ilmiah. Kalau kita lihat dari kita kembali dari pendahuluan ya, tentu ada tujuan. Di tujuan itu bagaimana caranya latar belakang itu relevan. Jadi apa judul yang kita lakukan itu dibuka dalam latar belakang, itu harus ada sinkronisasi dari judul ke latar belakang. Karena kenapa? Di latar belakang itu muncul ada beberapa komponen. Komponen yang kita maksudkan ada namanya pernyataan masalah. Nah, tentu masalah apa yang akan kita pecahkan. Nah, itu harus ada sesuai dengan judul karya ilmiah yang kita rencanakan dalam tulisan nantinya. Ada signifikannya. Karena kenapa? Kalau dia signifikan itu penelitian itu penting. Karena akan menjawab dalam satu riset apakah hasil penelitian itu memang betul-betul signifikan atau tidak. Nah, itu ya. Kemudian ada ringkasan, ada di dalam tinjauan pustaka itu menuliskan ada ringkasan penelitian yang sesuai dengan variabel-variabel dalam judul penelitian yang ada relevan dari judul penelitian yang kita terapkan di dalam tinjauan pustaka. Kemudian metodologi. Kalau kita menjelaskan dari metodologi itu kita lihat dari komponennya. Pertama adalah desain penelitian. Kalau kita belajar dari desain penelitian, tentu apakah kualitatif atau dengan kuantitatif. Nah, itu ada campuran. Kita lihat dari apakah dari populasi dan sampel, apakah pengumpulan data dan analisis data. Ini yang perlu kita pahami dalam komponen metodologi untuk menuliskan satu naskah. Kemudian bagaimana hasilnya? Karena di dalam hasil penelitian itu tentu menyajikan temuan penelitian secara objektif. Kemudian dari segi komponen. Komponen itu kita lihat dari data. Karena data yang ditampilkan, yang diperoleh baik dalam bentuk tabel atau grafik atau deskripsi poin utama ya, itu hasil yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Karena tadi ya saya sampaikan tadi bahwa di komponen pertama tadi itu namanya ada masalah ya. Dari masalah itu nanti akan dijawab melalui dengan alat ukur dari metodologi untuk memberikan pembuktian dari hasil penelitian. Kemudian ya perlu ada diskusi. Karena di dalam diskusi itu ya menganalisa tentang adanya bagaimana kita bisa mengimplementasikan hasil yang diperoleh. Artinya setelah kita mendapatkan interpretasi hasil temuan penelitian yang kita dapatkan, kita harus bandingkan lagi dari peneliti-peneliti terdahulu yang ada sama dengan judul kita. Itulah generasi ya. Artinya
sama judul penelitian kita, tetapi memiliki keunikan atau perbedaan temuan yang berbeda. Karena kenapa? Mungkin ada indikator yang berkembang atau ada variabel yang berkembang. Di situ menjadi satu fenomena yang bisa membuktikan hasil penelitian yang lebih unik dan lebih kredibel. Kemudian ya, ada interpretasi hasil itu dalam konteks penelitian kita sendiri. Ada perbandingan, itu saya bilang tadi, peneliti terdahulu dengan penelitian kita apa perbedaannya dan apa persamaannya. Mungkin bisa dari unit analisisnya, tetapi bisa dari interpretasi yang berbeda. Kenapa? Karena mungkin ada indikator yang berbeda dan ada variabel yang berbeda. Itu yang menunjukkan ya. Kemudian ada perbandingan penelitian sebelumnya. Bagaimana sejalan atau studi sebelumnya. Ada implikasi praktis, hasil penelitian yang praktik atau kebijakan. Kemudian tentu kita harus di dalam penelitian itu punya keterbatasan penelitian. Sehingga batasan yang ada dan saran untuk penelitian di masa depan. Karena kenapa ya? Tentu dengan judul penelitian yang kita lakukan mempublikasikan output satu produk dalam bentuk jurnal internasional yang terkemuka yang diakui, tentu kita berharap lagi ada generasi berikutnya ke depan yang sama dengan judul kita memiliki satu temuan yang baru. Itu saya bilang tadi, apakah dikembangkan dari variabelnya atau dari indikatornya. Itu salah satu bentuk pandangan yang perlu saya sampaikan untuk lebih mengenali lebih jauh tentang bagaimana kita mempublikasikan jurnal internasional yang lebih cepat diterima. Kemudian bagaimana membangun jaringan, itu penting ya. Karena kalau tidak ada jaringan juga susah ya. Kenapa ya? Kita tidak bisa dikenal. Mungkin karena saya ya kadang share-share dengan orang-orang pempublis ya, bahwa tulisan-tulisan saya sudah ada yang diterima di internasional, baik dalam bentuk komperen maupun dalam karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Copernicus. Nah, saya share dengan orang-orang pempublis dan mereka melirik saya untuk bisa dibantu bagaimana kesiapan menjadi seorang webinar pemateri dalam bagaimana cara mempublikasikan karya ilmiah yang betul-betul tidak terlalu banyak koreksi ya. Artinya direvisi, tetapi revisi baik 1 kali maupun 2 kali, kemudian berikutnya sudah bisa terpublish. Nah, itu salah satu acuan yang perlu kita mengenali, bahwa belajar dengan cara mempublikasikan ilmiah itu ya memang perlu kita membangun jaringan. Tanpa ada jaringan, kita juga mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita juga sangat termotivasi dan sangat mendapatkan support bagaimana tulisan kita agar lebih mudah untuk bisa dipublikasikan di manca internasional. Karena kenapa ya? Salah satu manfaat dan jejaring daripada penelitian itu ya perlu ada kolaborasi. Kolaborasi ini meningkatkan peluang kolaborasi antara peneliti berdaya. Kenapa? Karena akses informasi sumber daya itu sangat kita butuhkan yang lebih luas. Karena semakin luas kita punya jaringan, semakin mudah kita mendapatkan rekanan sebagai satu tim untuk mempersiapkan diri dalam publikasi internasional. Kemudian ada dukungan ya tentu. Karena kalau tidak punya dukungan, maka semangat kita untuk berkarya mungkin agak mandek ya. Karena kenapa? Kurangnya dukungan. Tapi karena banyaknya dukungan yang memberikan support dengan kita, maka semangat kita lebih tinggi untuk membangun bagaimana bisa berkomunikasi, mendukung pengalaman, bagaimana peningkatan visibilitas itu meningkatkan exposure dan pengakuan untuk karya penelitian. Itu ya. Karena saya sendiri sebagai penulis, baik maupun internasional, saya rasanya tidak tenang juga dalam kamar ya, kalau misalnya 1, 2 hari, 3 hari tidak lagi sedikit pun yang saya harus desain untuk bisa menyiapkan diri kita menulis karya ilmiah agar bisa lebih cepat selesai dan bisa kita mendiskusikan dengan pempublish jurnal internasional, apakah mereka bersedia untuk menerima kita, maka lebih semangat untuk bisa menulis lebih banyak. Nah, itu selalu yang mempersiapkan diri ya.
Kemudian cara membangun koneksi dari penelitian lain. Karena kenapa? Ada namanya partisipan dalam konferensi. Ya, karena saya itu sudah ikut konferensi PBB ya di Jepang dan juga di Bangkok, Thailand. Dan selama saya sekolah juga dari pendidikan S3 Ilmu Ekonomi, alhamdulillah saya tes dari Dikti, lulus dengan nilai 743 TPA dan TOEFL 520. Alhamdulillah saya bisa terbang ke Philippine of University melanjutkan pendidikan untuk mengembangkan penulisan disertasi saya baik nasional maupun internasional. Maka lahir saya kembali ke Indonesia memperbaiki kebenaran-kebenaran penyempurnaan disertasi saya. Ya alhamdulillah diterima untuk menjadi seorang doktor dan dipromosikan, dipublikasikan di depan audiens. Nah, itu salah satu motivasi kita untuk bisa bagaimana memajukan diri kita sendiri. Karena harus berani. Kalau tidak berani ya tentu bisa. Kadang-kadang menjadi pertanyaan, bisa enggak saya, bisa enggak saya? Nah itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau saya harus maju, saya harus berhasil. Nah itu lebih banyak kita punya bagaimana motivasi kita ya lebih mendorong untuk diri kita untuk bisa meraih keberhasilan, meraih diri kita dari segi pendidikan dan juga karya-karya kita yang telah terpublish, berhasil terpublish. Kemudian bagaimana diskusinya? Karena diskusi itu ada kelompok, ada forum, khusus di penelitian. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menghubungi peneliti atau apakah melalui email atau dengan pribadi melalui WhatsApp misalnya atau Instagram dan kan banyak sekarang ya, sekarang ini serba global, ini IT semua. Jadi di IT itu kita manfaatkan bagaimana kita bisa melakukan usulan proyek kolaborasi agar bisa melakukan penelitian bersama. Kemudian ada ya, bagaimana menggunakan platform dari profesional. Karena sekarang ya ada namanya ResearchGate. Nah, ini ya salah satu profil lengkap. Ada namanya unggah publikasi, kemudian harus dalam diskusi, ada juga link dalam negeri ya. Kemudian bagaimana jalin koneksi profesional di bidang yang sama. Misalnya seperti tadi saya katakan, saya adalah background pendidikan saya rumpun ilmunya adalah ilmu ekonomi, tapi jurusan saya adalah manajemen, tetapi saya punya prodi manajemen keuangan ya. Jadi semua karya-karya saya berbaur dengan manajemen keuangan, tidak boleh melenceng karena harus ada sinkronisasi tulisan kita mulai dari pendidikan, pengajaran hingga sampai dengan penelitian hingga sampai terpublish menjadi satu output produk yang berhasil diandalkan apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, kenapa ada juga sosial media? Sosial media ini yang harus kita gunakan platformnya termasuk ada Twitter ya, ada Skype, ada telekonferensi dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya yang bisa memudahkan kita dalam komunikasi selama penelitian kita lakukan baik nasional maupun internasional jika ada tim kita di dalam penelitian. Kemudian, bagaimana studi kasusnya? Kalau kita ingin tahu dari studi kasus, ya tentu kita harus lihat dari kolaborasi multidisiplin. Jadi kalau misalnya multidisiplin itu ya semua bidang ilmu bisa masuk, ya semua. Nah itu salah satu keberhasilan proyek yang bisa menunjukkan pentingnya disiplin ilmu. Karena kenapa? Penelitian yang kompleks itu sering memerlukan keahlian di berbagai bidang, termasuk adanya genetika, bioinformatika, kemudian ada bioinformatika dan ilmu komputer. Nah, ini semuanya bahan-bahan ini, kolaborasi ini perlu kita memanfaatkan bagaimana kita selaku penulis yang terus bisa menggenerasikan kita punya karya ilmiah. Kemudian bagaimana pendanaan dan dukung institusi ya. Tentu dari berbagai pemerintah, swasta dan juga ada dukungan dari financial institusional penting untuk keberhasilan penelitian berkala. Karena kenapa ya? Di dalam penelitian itu ya banyak pendanaan yang bisa membantu kita dalam kegiatan baik itu penelitian maupun publikasi, intensif publikasi penelitian itu ada dari pemerintah dan ada dari swasta yang memang memfasilitasi kita dari beberapa funding organisasi atau fundraising ya yang bisa membantu kita bagaimana kita bisa lebih mudah di tulisan kita bisa dibantu untuk dipublikasikan.
kalau itu perlu jaringan ya. Kemudian ada infrastruktur teknologi. Karena kenapa ya? Investasi dan teknologi itu mutakhir dan infrastruktur penelitian punya namanya proyek Human Genome. Itu memanfaatkan alat dan teknologi terbaru, analisis data yang mempercepat proses penelitian. Karena kenapa ya? Kalau saya mempelajari publikasi-publikasi tentang jurnal ilmiah internasional itu setiap hari bisa berubah. Kenapa? Karena ya itulah namanya ilmu. Ilmu itu bisa berputar. Setiap menit, setiap detik, setiap jam juga bisa berputar. Jadi kalau kita ketinggalan membaca, maka ketinggalan juga dalam melakukan satu kegiatan untuk bisa mensinkronkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Ya itu tadi saya contohkan tadi. Tadinya ya kalau misalnya kita ingin mempublikasikan Sunta 2, dia lebih banyak menggunakan SPSS dengan smartphone-nya, kemudian SPSS yang versi 25 misalnya. Nah, itu sekarang berubah lagi. Yang berubah lagi dalam bentuk bibliometrik. Nah, bibliometrik itu bisa kita merampungkan dari semua jurnal-jurnal yang sampai 100.000 misalnya. Ini bisa kita gabungkan menjadi satu riset yang kita ekspor melalui Peacekeeper. Nah, itu ada caranya juga yang perlu kita pelajari agar wawasan kita lebih banyak tahu, lebih banyak pengetahuan untuk bisa melakukan bagaimana tulisan kita jangan ketinggalan. Kenapa? Karena itulah tadi selalu ada perkembangan tulisan dengan alat analisis yang berbeda setiap waktu, setiap jam. Itu yang harus kita ingin pelajari ya. Bahwa tidak kita hanya jalan di tempat, tetapi selamanya ada pengembangan alat analisis yang kita gunakan. Sama misalnya kualitatif. Kualitatif biasanya kita lakukan dengan responden skala Likert, alat ukurnya. Tetapi sekarang ada namanya MXQDX. Nah, itu sekarang yang terbaru ya. Kemudian fokus pada dampak sosial. Tentu tidak hanya fokus hasil dari ilmiah, tetapi bagaimana mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari penemuan atau mendapatkan kepercayaan publik mendukung penerapan hasil penelitian. Nah, itu contoh kasus ya. Jadi kita perlu simpulkan bahwa rangkuman dari beberapa poin utama ya, kita lihat dari jejaring dalam penelitian. Membangun jaringan penting untuk kolaborasi, kemudian ada akses sumber daya, ada dukungan, bagaimana juga memanfaatkan dengan platform profesional termasuk dengan adanya ResearchGate dan link ke dalam negeri misalnya. Link ke luar negeri ya. Arti link luar negeri ya dapat memperluas koneksi. Kemudian bagaimana studi kasus suksesnya? Itu tadi ada proyek namanya Human Genome, itu menunjukkan bagaimana kolaborasi multidisiplin itu, dukungan finansial dan teknologi mutakhir dapat mendukung penelitian berskala besar. Kemudian bagaimana belajar dari pengalaman? Belajar dari pengalaman ya perlu ada keberhasilan penelitian internasional yang menggarisbawahi bahwa pentingnya komunikasi, dampak sosial, dan keterbukaan dari berbagai hasil. Kemudian penting persiapan diri untuk publikasi internasional. Karena kenapa ya? Kita harus mempersiapkan diri untuk publikasi internasional sangat penting karena meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian. Publikasi di jurnal internasional itu memberikan pengakuan global. Tentu membuka peluang kolaborasi dan berkontribusi pada pengetahuan yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian harus fokus pada kualitas penelitian, jaringan yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang proses publikasi. Nah, kita lihat lagi dari, nah mungkin itu ya presentasi yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada kami
untuk berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu. Tidak berarti saya menggurui Bapak Ibu ya, tetapi kita berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan selama ini sebagai dosen pasca sarjana. Dan saya kembalikan kepada moderator dan saya ingatkan kembali kepada semua audiens yang mengikuti partisipasi hari ini bisa bermanfaat dan dengan konsep materi yang saya implementasikan kepada Bapak dan Ibu ini bisa kembali menyadari dan menguji kembali dirinya bagaimana bisa juga melakukan karya ilmiah secara global. Nah, untuk itu ya saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Ibu Dr. Nur Faida SEMSI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita masuk pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami batasi hanya untuk 3 orang penanya saja ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa juga gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri kita hari ini. Patun. Baik, Bapak Andre Adi Prasetyo, dipersilakan untuk langsung on. Iya, permisi sebelumnya. Selamat pagi, kenali. Ini pertanyaan dari saya, bagaimana cara anak muda ini dan berani untuk mempublikasikan ilmiah di kalangan nasional maupun internasional begitu. Terima kasih. Baik, dipersilakan Ibu Dokter untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andre. Ya, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya yang sangat bermanfaat kepada diri saya untuk bisa memberikan jawaban bagaimana cara bisa mempublikasikannya baik nasional di kalangan anak muda ya, baik nasional maupun internasional. Nah, perlu di sini kita memberikan satu pandangan ya untuk adik mahasiswa atau anak muda yang bisa lebih memahami bagaimana cara kita bisa mempublikasikan jurnal nasional maupun internasional apa ya. Perlu kita memberikan satu pandangan ya kepada mahasiswa, baik kepada para pemuda maupun kepada mahasiswa yang sekarang memang lebih dipentingkan ya. Bahkan sekarang saya mengikuti perkembangan, sudah ada juga perguruan tinggi yang tidak perlu lagi skripsi. Tetapi yang sangat penting adalah jurnal internasional ya. Bagaimana jurnal internasional itu yang terkemuka bisa menjadi pendorong untuk penyelesaian studi. Tentu untuk kalangan anak muda yang ingin mempublikasikan karya itu baik di tingkat nasional maupun di internasional, itu ada beberapa langkah yang adik mahasiswa yang harus ikuti atau anak muda yang perlu ikuti ya. Harus kita pilih platform yang tepat. Kemudian gunakan platform media sosial, blog atau situs web yang mempublikasikan karya platform seperti ada namanya Medium atau ada namanya Wattpad yang ingin menjadi pilihan. Kemudian ya perlu ada bagaimana menggabung dengan komunikasi, ikuti grup atau forum yang relevan di media sosial tempat berkumpulnya penulis seniman atau kreator. Kemudian ya
harus ada ikuti kompetensi banyak. Bagaimana kompetensi penulisan seni atau desain yang diadakan secara nasional dan internasional. Itu bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan pengakuan. Kemudian bagaimana kirim media. Coba kirim media artikel atau karya seni ke majalah, surat kabar, atau jurnal yang menerima kontribusi dari penulis muda. Kemudian bagaimana networknya, networking ya, perlu ada networking. Karena kalau tidak ada networking ya juga agak susah ya. Tapi kalau memang kita membangun dengan adanya hubungan antara orang atau industri yang sama, tentu penulis, editor, atau influence itu dapat membantu memperluas jangkauan yang jangkauan karya. Kemudian kita gunakan SEO. SEO itu ya kita harus mempublikasikan secara online, pelajari dasar-dasar SEO agar karya mudah ditentukan. Kemudian harus kita tingkatkan kualitas karya. Pastikan karya yang mempublikasi. Bagaimana kita bisa dipublikasikan berkualitas tinggi dan dipertimbangkan untuk mendapatkan masukan dan mentor-mentor atau rekan. Dengan konsisten dan upaya yang tepat itu mudah dapat mempublikasikan karya mereka dan mencapai audiens yang lebih luas. Mungkin itu jawabannya adik ya yang saya perlu perjelas kepada adik yang bertanya penanya pertama tadi ya. Baik, Terima terima kasih. kasih. Pak Andre, apakah sudah jelas, Pak? Ya, sama-sama. Semoga dicoba ya, supaya ada motivasi pengembangan keilmuannya dalam Bapak dan Ibu lebih maju. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Nadia Hasanah. Apa tantangan terbesar dalam menginternasionalisasikan karya penelitian, terutama bagi peneliti dari negara berkembang, dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana tantangan pengintegrasiannya? Ya, perlu kita tahu ya, karena memang kita negara berkembang ya, kita negara berkembang, Indonesia juga masih negara berkembang, masih ada beberapa negara yang masuk kategori negara berkembang. Perlu kita ingin tahu bagaimana tantangan tentang pengintegrasian atau bagaimana mengintegrasi dari negara-negara yang berkembang ya, sering mencakup usaha untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik. Tapi juga ikut budaya ya, karena kenapa di luar negeri itu tetap utamanya ada budaya. Sama dengan kita di Indonesia, punya budaya yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kita ya. Kemudian kalau kita lihat dari negara-negara berkembang, integrasi itu bisa membantu dalam pertama harus bagaimana meningkatkan perdagangan, mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk memperlancar arus barang dan jasa. Kemudian akses pasar yang luas karena membuka peluang produk ya tentu bersaing dengan pasar internasional. Nah, tulisan kita juga itu ya perlu kita pasarkan. Kenapa? Bagaimana caranya tulisan kita ini, karya ilmiah kita ini menjadi satu produk yang artinya profesional karya ilmiah kita yang bisa diakui dari beberapa negara. Sehingga perlu ada motivasi untuk kita bisa mengenalkan tulisan kita bagaimana akses ke pasar dan artinya yang lebih luas agar kenapa peluang bagi produk lokal dan juga bersaing di pasar internasional. Nah, ini salah satu gambaran ya. Nah, salah satu transfer teknologi ya bagaimana memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengadopsi teknologi baru dan negara-negara maju. Karena kenapa ya?
Sekarang kan yang kemajuan-kemajuan sekarang bagaimana kita memudahkan untuk belajar dari lebih memperluas kita punya pengetahuan yang berbaur internasional. Nah, ada beberapa ya yang perlu kita ikuti perkembangan aplikasi agar bisa lebih berkembang. Karena kenapa? Kalau kita tidak berkembang ya tidak bisa maju karena aplikasi itu semakin berkembang. Contoh misalnya saya kasih sampaikan Quillbot. Quillbot itu bagaimana kita bisa mencek tulisan kita apakah orisinil atau masih milik tulisan orang kita copy pasta. Itu yang mengkhawatirkan. Karena kenapa? Walaupun tulisan kita, tulisan orang lain yang kita ambil, tetapi harus dengan ide kita sendiri ya masuk ke dalam tulisan itu yang mirip dengan mereka tulisan yang dia tulis dalam jurnal mereka. Jadi tidak apa-apa kita mengambil referensi dari tulisan orang lain menjadi satu referensi ke dalam jurnal kita, tetapi jangan ide dari referensi yang kita kutip pasta ke dalam jurnal kita, itu tidak bisa ya. Jadi harus kita punya pemikiran sendiri karena kadang-kadang kita bisa ditolak. Kenapa? Karena pada saat diperiksa itu akan menjadi titiknya merah ya, bisa menjadi sampai 95% dan lain-lain, akhirnya kita punya tulisan bisa ditolak. Nah, ada transfer teknologi memungkinkan bagaimana negara berkembang mengadopsi teknologi baru dan negara maju. Kemudian tentu ada peningkatan infrastruktur kerjasama regional seringkali mencakup proyek infrastruktur yang mendukung koneksi antara negara. Namun tantangan yang dihadapi secara signifikan termasuk ada perbedaan ekonomi, kesulitan dalam menyelaraskan kebijakan antar negara tingkat perkembangan yang berbeda. Ada ketidakstabilan politik, konflik, ketidakstabilan dari beberapa negara menghambat integrasi. Kemudian ada kepentingan nasional, negara-negara yang mementingkan kepentingan nasional dibandingkan kerjasama. Nah, itu semua yang mendukung adanya integrasi di negara berkembang merupakan proses yang kompleks tetapi dapat menjadi kunci untuk pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. Nah, itu menjadi ada beberapa uraian tadi yang saya sampaikan mengenai tantangan daripada kita ini sebagai seorang penulis jurnal nasional internasional di dalam negeri ya, bagaimana mendapatkan satu tantangan integrasi di negara berkembang untuk bisa mendapatkan satu kemajuan untuk kedepannya. Ya, itu jawabannya yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Bu Nadia Hasana, apakah sudah jelas untuk jawaban dari pertanyaannya? Baik, kita lanjut pada pertanyaan terakhir dari Hafifatul Fian. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat research gap dan apa saja langkah yang harus dilakukan dalam penyusunannya? Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang perlu saya memberikan satu jawaban bahwa untuk membuat research gap ya, itu perlu mengikuti langkah-langkah dasar yang dapat melibatkan bagaimana mengumpulkan informasi, analisis, dan penyusunan tersebut. Ada beberapa langkah yang harus kita buat. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan tujuan untuk menginginkan apa yang kita ingin capai. Dalam research gap itu misalnya bisa mengumpulkan informasi tentang suatu fenomena atau pengukuran respon. Karena kenapa ya? Semua publikasi jurnal yang kita masukkan di dalam research gap itu, kita bisa mengambil satu bantuan referensi ketika kita membutuhkan dengan judul yang sama melalui research gap kita bisa kutip. Kemudian ada kumpulan data yang harus kita lakukan survei, wawancara, pengamatan. Pasti data yang Anda dikumpulkan ada relevan dengan tujuan.
dengan apa yang kita ingin teliti. Kemudian analisis data juga ya, mengumpulkan data analisis, menemukan pola dan informasi penting guna metode analisis statistik. Karena ada namanya penyusunan di dalam ResearchGate itu ya perlu ada bagaimana membuat satu judul yang jelas dengan mencerminkan satu isi. Tentu ada pendahuluan, jelaskan latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian bagaimana mendeskripsikan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Cara sajikan hasil analisis secara jelas. Bagaimana pembahasan memperoleh interpretasi hasil penelitian terkait dengan tujuan awal. Lalu kita tarik kesimpulan, temuan utama dan saran yang ada. Setelah itu ya ada namanya revisi dari penyuntingan periksa kembali dengan membuat ada kesalahan dan semua informasi disajikan dengan jelas. Kemudian ada format, presentasi, publikasi format sesuai dengan panduan yang ada seperti dengan penggunaan ada font, ada margin, ada penomboran. Nah, di dalam penyusunan dari ResearchGate itu ya ada bagaimana kita menggunakan struktur yang sistematis. Pastikan dengan alur logis dan satukan bagian dari yang lainnya. Kemudian gunakan apakah penggunaan grafik atau dengan tabel ya. Itu yang perlu diperjelas datanya. Nah, dengan cara ya itu yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan bagaimana membuat satu research ya, ResearchGate ya yang lebih harus dipahami oleh para audiens yang khususnya bertanya hari ini karena kenapa ya harus ada juga bagaimana kita bisa melibatkan beberapa langkah dengan mudah. Ada panduan yang ada akun ya, kita buat akun untuk research. Nah, bagaimana kita memanfaatkan yang baik? Langkah-langkahnya ya, akun ResearchGate yang pertama kita harus kunjungi research situsnya. ResearchGate itu ya buka ResearchGate baru buat daftar, buat akun, klik tombol join-nya yang free ya, atau sign up. Nah, isi informasi yang diperlukan seperti nama, email, dan institusi. Kemudian verifikasi email setelah mendapatkan akan menerima email verifikasi, klik tautan di dalam email untuk mengaktifkan akun. Bagaimana caranya melengkapi profil, harus ada tambah foto kah atau memberikan informasi pendidikan, pekerjaan atau bidang penelitian. Kemudian upload publikasi Anda jika Anda ada publikasi tulisan karya ilmiah yang sudah terpublikasi. Bisa kita masukkan ke dalam ResearchGate. Kemudian jelajah bagaimana koneksinya ya. Cari penelitian, kirim permintaan koneksi, bergabung dengan grup yang sesuai dengan bidang penelitian. Kemudian ada integrasinya, karena kalau kita berbagi dengan interaksi dari kita berbagi ya harus ada ikuti perkembangan penelitian dari orang lain. Makanya saya bilang tadi bahwa kita lebih banyak bermitra atau kita punya MOA di internasional dunia mancanegara itu kita lebih banyak bisa berkembang karena kenapa? Lebih banyak ilmu pengetahuan yang dia yang sangat terbaru dan sangat terinovasi ya, itu kita bisa berbagi dan bisa kita mencoba mencari referensi yang berbaut nasional di sini. Lalu kita bisa kolaborasi dengan orang internasional menjadi satu tim riset agar kita punya tulisan bisa lebih memiliki satu keunikan dibanding dengan tulisan kita di Indonesia. Nah, hanya itu ya yang saya perlu. Ada juga ya bagaimana tipsnya menggunakan dengan ResearchGate. Nah, itu ada partisipasi. Bagaimana interaksi penggunaan dengan baik, mengomentari aplikasi maupun berdiskusi, ada update profilnya. Nah, itu perlu diperbaharui. Kemudian ada fitur-fitur pencarian, bagaimana mencari untuk menemukan penelitian yang relevan dengan minatan tulisan Anda. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang dapat memanfaatkan ResearchGate secara optimal untuk berbagi dan mendapatkan informasi tentang penelitian. Sudah itu ya yang saya berikan jawaban kepada penanya.
Baik, terima kasih Ibu. Untuk Kak Hovifatul Fian, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Baik, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Bu Doktor yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat jelas. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Bagi semua teman-teman, dimohon untuk on cam agar kita bisa abadikan momen webinar pada hari ini. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke, next ya. 1, 2, 3. Udah belum? Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara yaitu penutupan. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa Ibu Dr. Nur Faida SEMSI yang telah berbagi ilmu mengenai karya tulis ilmiah. Semoga bisa menjadi bekal kita semua dalam menyusun karya ilmiah yang berkualitas dan dapat diterima dan diindeks pada jurnal internasional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.